sebetulnya tujuannya adalah untuk memperlihatkan, untuk mendongkrak pencitraan untuk Gibran. Apalagi para mahasiswa ini sepertinya memang diharuskan memakai jaket kuning begitu. Iya Karena loh, kemarin pastilah. iya harus pakai jaket kuning dan kita lihat dari cara-cara eh, cara-cara kameramen merekam mereka itu jaket kuningnya sangat-sangat diperlihatkan seperti lambang Universitas Indonesia itu juga disorot betul dengan zoom in, close up seperti itu. Jadi memang jualan ini Mas Hersu gitu. Apalagi ya kalau saya melihat ini eh, apa yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa BEM UI kemarin pada saat mereka demo pada hari Jumat pekan yang lalu itu memang memiliki dampak yang sangat besar sekali. Banyak sekali video-video yang bertebaran, banyak sekali kemudian Fatima Az-Zahra ini menjadi trending sampai sekarang masih dan banyak sekali buzzer yang memburu Fatimah Az-Zahra dan kemudian dia dibuatkan semacam banyak sekali cerita seperti misalnya dia Syiah, dia ini wanita yang memiliki background apa, pokoknya banyak serem saya membacanya begitu. Bagaimana seseorang yang seorang mahasiswa yang namanya mahasiswa itu tidak hanya sekarang mereka melakukan kerja-kerja demokrasi seperti ini dari sejak kita belum merdeka dulu itu juga mereka sudah melakukan itu begitu pelajar lah apa dan sebagainya kaum-kaum yang terdidik begitu yang mereka masih padahal masih pelajar maupun yang sudah mahasiswa jadi ini bukan sesuatu yang baru mereka itulah yang berjuang untuk kemerdekaan sesudah kemerdekaan mereka tetap berjuang ketika terjadi otoriter begitu ya pemerintahan yang otoriter di masa Orde Baru mereka juga yang menumbangkan Orde Baru jadi hampir nggak ada kalau kita lihat Mas Hersu sebuah pemerintahan yang otoriter pemerintahan yang memang akhirnya melukai hati rakyat dalam perjuangan menumbangkan pemerintahan itu tanpa ada gerakan mahasiswa walaupun dalam hal ini kalau saya melihat apa yang diperjuangkan bukan untuk menumbangkan rezim yang ada bukan menumbangkan Pak Prabowo tapi mengingatkan kan selama ini masih sejauh itu mengingatkan seperti misalnya meminta supaya MBG itu di take down, KDNP ditinjau kembali, di take down juga, kemudian mengingatkan soal gaji guru, banyak sekali lah yang diingatkan gitu. Kenapa harus terlalu sensitif dan bahkan untuk kasus ini yang tidak hanya soal Gibran ya yang kemudian menyalip Pak Prabowo dan hati-hati Pak Mencuri, Prabowo mencuri di ini tikungan ini kalau istilahnya ya. iya, jadi di tikungan, apalagi gambar yang dibuat hari ini yaitu rekaman dia menggendong seorang bayi yang baru lahir di entah di pengungsian begitu ya sepertinya baru lahir di pengungsian dan kemudian menanyakan namanya siapa apa dan sebagainya gitu itu sesuatu drama yang menyentuh gitu ya seringkali itu nanti diulang-ulang dan itu menjadi semacam signature salah satu signaturenya Gibran nanti itu bisa dijual untuk Pilpres nanti gitu sebagai cawapres maupun maupun wapres gitu. Jadi ya ini sedang menabung saya rasa ya Gibran ini sedang menabung terus-menerus dan tabungannya itu nanti akan meledak pada saat bersaing dengan Prabowo atau bersaing entah dengan siapa nanti pada tahun 2029. Yang jelas saat ini orang-orang di sekeliling Pak Prabowo itu adalah banyak sekali orang-orang Jokowi karena kemudian kita lihat juga kita melihat Seskap Teddy orangnya Prabowo sangat dipercaya Prabowo tapi kan backgroundnya dia ini adalah mantan asisten ajudannya Jokowi Ya. dan kemudian juga Prabowo Sebelumnya juga dia mengatakan ikut Luhut, Pak Luhut. Luhut kan juga orangnya Pak Jokowi. Jadi kan sebelum itu dia. iya Luhut juga ulangnya Pak Jokowi dan kemudian juga Prabowo sendiri mengatakan bahwa itu diberikan dari Pak Jokowi kepada dirinya ketika dia menjadi Menteri Pertahanan dan sebagainya. Jadi dan di sini yang sangat rame Mas Hersu sejak dari kemarin itu adalah unggahan dari Seskap Teddy. Jadi dia mengunggah begitu Kenapa ya. itu? Soal soal Eh, soal UI ini. Iya, jadi ada unggahan dari Seskap Teddy di mana dia ada video. Nah, di awalnya itu adalah ketika anak-anak BEM UI itu pada saat demo kemarin mengatakan Prabowo berdebah gitu. Kata-kata berdebah ini menjadi sesuatu yang umum memang sering dipakai setelah adanya puisi yang manusia berdebah itu ya. Dan itulah yang cuplikan dalam video itu diambil dan kemudian setelah itu disambung dengan video karnaval. Karnaval pada tanggal 17 Agustus yaitu pada hari Senin malam yang memang
terjadi rame betul ya Mas Hersu, itu rame sekali. Diklaim ada sekitar 500.000 orang gitu yang datang di sekitaran Monas, di Bundaran HI, sekitaran Tamrin dan Sudirman begitu ya. Dan itu dikatakan sebagai mereka mengeluh-elukan Pak Prabowo. Jadi seperti jawaban ini counter terhadap apa yang dikatakan oleh BEM UI. Coba kita lihat dulu deh videonya. Prabowo berdebat memang. Ya, seperti itu. Dan itu apa yang diunggah oleh akun Seskap Teddy, akun resmi ini ya, tentu saja ini banyak sekali menuai sorotan dan juga kecaman. Sebelum masuk ke tadi, teman-teman juga melihat misalnya dia memotret atau men-screenshot apa yang diunggah oleh Watchdog. Ini rupanya di situ ada komen netizen emang berdebah Prabowo, itu yang diambil. Ada screenshot juga, ya Allah Prabowo kapan mati, itu pada 20 Agustus yang diambil dan kemudian disematkan di screenshot yang diunggah oleh Seskap Teddy, Presiden itu diunggah oleh Seskap Teddy ya, kalimat. Betul. Okay. Iya. Presiden Dungu menjadi musibah bagi rakyatnya, itu 19 Agustus, dan ada lagi satu lagi Prabowo kapan mati, Agustus 20. Itu diunggah di awal-awal kalau kita perhatikan tadi ya. Dan kemudian kita bisa screenshot dan sesudah itu baru masuk ke videonya, di mana videonya antara lain bernarasikan ironi demo Prabowo berdebat. Gibran disebut mulai menyalip Prabowo menuju 2029. Di tengah sorotan publik, kehadiran mahasiswa UI dalam agenda penanganan bencana justru memunculkan pertanyaan, murni aksi kemanusiaan atau bagian dari strategi membangun citra politik? Sorotan makin tajam ketika akun Seskap Teddy mengunggah video keramaian 17 Agustus sebagai respons terhadap kritik mahasiswa. Apakah ini sekedar komunikasi pemerintah atau sinyal awal pertarungan politik 2029? Publik yang menilai. Malaysia. Dia dari Malaysia, Mas Hersu, namanya M. Moriles. Dia mengatakan seperti ini, Hi Pak, I'm from Malaysia, to be exact Borneo, part of Malaysia, which is next to Kalimantan. Ya, kurang lebih dia ini akan mengeluhkan soal kebakaran di Kalimantan yang berdampak terhadap negaranya. Jadi are you aware? Apakah kamu apakah kamu mengetahui ataukah kamu paham bahwa lebih dari 500 sekolah di Malaysia has been closed today, sudah ditutup hari ini, and tomorrow due to the haze from forest and land fires in Kalimantan, akibat dari asap yang berasal dari Kalimantan. Kemudian mengapa Indonesia government, why are the Indonesia government staying silent and not taking any action? Kenapa tetap diam saja dan tidak melakukan aksi begitu ya untuk pemadaman? Maksudnya mungkin kabut asap ini bukan cuma mengganggu rakyat Indonesia tapi malah mempengaruhi kita dari Malaysia, Brunei dan Singapura. Please take action and do something. Please held accountable the people who's responsible for the mass pollution. Jadi supaya ada orang yang memang betul-betul bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Dia mengatakan I live in a city, dia tinggal di sebuah kota yang dimana kualitas indeks udaranya itu 17-20 EQL. Tapi sekarang ini mencapai 220
yang itu masuk ke dalam kategori under very unhealthy index. Jadi bayangkan dari 20 menjadi 220 itu berkali-kali lipat. Dan warga Malaysia ini mengatakan please take responsibility. Tolong bertanggung jawab. Ini sudah terjadi setiap tahun. But this time it is the worst. Ini yang paling buruk. Dan dia juga mengatakan we've been patient for too long. Kami sudah sabar, sudah sangat sabar selama ini. Bahwa Menteri Lingkungan dari Indonesia klaim bahwa asap ini aslinya berasal dari Sarawak. Ini yang dimaksud adalah Pak Jumhur sepertinya. Ketika ada banyak bukti-bukti bahwa ini sebetulnya originated, aslinya itu berasal dari Kalimantan. Jadi sangat panjang ini tulisannya Mas Hersul, silahkan mungkin teman-teman akan bisa membacanya sendiri. Dia mengatakan kalaupun kalian tidak peduli dengan rakyat sendiri di Kalimantan, setidaknya have some respect over your neighboring. Jadi dengan tetangga, dengan neighboring country that are affected because of your people action. Dan dia mention sekretariat kabinet. Tadi kan ada banyak akun, itu ada 3 yang langsung di mention. Ada Prabowo, ada Edwin Sumanta, ada Raja Antoni. Memalukan nih si Mas Hersu di sini. Dan kemudian yang lainnya komentar dari unggahan akun Seskap Teddy tadi misalnya seperti ini. Ini kalaupun Seskap Teddy tidak sempat membaca ya, kita baca saja ya. Ini kok sekretariat kabinet ngurusin kayak begini, komunikasi publiknya jelek banget, problem negara masih banyak yang lain yang lebih prioritas untuk dibahas. Ini kok ngurusin orang-orang yang ngata-ngatain presiden, kok receh banget pembahasannya. Terus ngeliatin orang-orang yang rame pas acara 17-an dari zaman dulu juga rame, banyak orang yang hadir untuk momentum Agustusan. Kenapa ngerasa paling spesial? Medsos lagi ofisial pemerintah kok dipakai bahas isu kayak begini sih, jadi terlihat sekali tidak kompetennya. Itu insight IMA. Ada lagi mengatakan ini akun centang biru dari Dr. Lucky, ini akun-akun organik loh Mas Hersu, ini bukan buzzer ya. Tone deaf. Ramainya konser bukan tolok ukur kepercayaan kepada pemerintah. Orang bisa menikmati hiburan sekaligus kecewa kepada kebijakan. Membandingkannya dengan protes masyarakat justru terkesan tone deaf. Yang perlu dijawab adalah substansi tuntutannya. Ada lagi, Jamgai mengatakan, kenapa nggak disandingin sama video keadaan di NTT dan Kalimantan, Pak? Punten, izin bertanya aja. Ada lagi mengatakan, ini Bangsa Mahardika ini adalah sebuah akun perlawanan, ini kalau saya lihat ya. Dan dia mengatakan biasanya terafiliasi dengan mahasiswa soalnya. Wek-wek serius nih, akun sekretariat nggak malu bikin postingan kayak gini? Apa nggak makin malu kalau nampak jelas kabinet anti kritiknya? Lihat tuh kebakaran hutan, bencana di NTT juga. Oh iya, bahkan bencana di Sumatera aja malah belum dimenahi. Yang berdiri duluan malah Kopdes. Ya memang ada beberapa unggahan berupa foto di mana Kopdes berdiri, padahal sekolahnya itu masih rusak. Di mana rumah-rumah di sekitarnya masih rusak. Begitu juga dengan SPPG. Respon yang sangat disayangkan dari pihak pemerintah mengadu domba rakyatnya sendiri. Demonstran adalah juga rakyat Indonesia. Kalau negeri baik-baik saja, buat apa capek-capek demo? Ada yang mengatakan, Felixandro ini izin tanya, apa urgensinya konten ini dibanding bersuara untuk rakyat di NTT dan Kalimantan? Hatimu di mana wahai pejabat yang digaji dari pajak rakyat? Banyak sekali mention tentang Kalimantan. Kita mungkin nanti akan bahas next episode untuk Kalimantan, Mas Hersu. Oke, selain itu kan tadi Anda menyebut banyak orangnya Pak Jokowi itu kan kalau ya oke lah Teddy betul seperti itu, tapi yang kemudian yang lain-lain apakah masih ada juga yang seperti itu di lingkungan pemerintah? Yang sekarang cukup ramai dan baru terungkap itu apa yang dikatakan oleh Ibu Susana, Mas Hersu. Mungkin ini agak menyimpang ya, tapi Ibu Susana akhirnya ada rekaman di mana ketika dia diwawancara dia mengatakan bahwa Ibu datang Susana ini ke maksudnya Jakarta. Yang ini ya, Ibu Susana yang pengupas bawang. Ibu Susana ya, oke. Ibu Susanah dari Bogor yang pengupas bawang ya, yang kemarin sempat rame ketika kita berprasangka baik saja bahwa di teleprompter itu tulisannya adalah upah pengupas bawang Rp700. Tapi Pak Prabowo membacanya Rp700.000.
dan apa yang dia bicarakan itu mungkin tidak terlalu connect dengan pikirannya, jadi tidak mengedit sendiri. Biasanya kita kalau membaca seperti ini mengedit kan, saya ngomong juga ada kesalahan gitu, slip of tongue, Mas Hersu yang memberitahu mungkin maksudnya ini begitu ya. Tapi ketika itu yang pertama adalah soal 700.000. Tapi ada yang kedua yang seharusnya itu tidak terjadi, yaitu bahwa dia disebutkan sebagai pengupas bawang, padahal sesungguhnya pekerjaan aslinya adalah penjahit pada pagi hari sampai siang, dan kemudian siang hari adalah pencuci omprengan di salah satu dapur MBG di Bogor. Dan ternyata dia sama sekali bukan pengupas bawang begitu kan. Nah, ini dia ngomong Mas Hersu bahwa dia diajak ke Jakarta itu dari Bakom RI. Ya, Bakom RI itu di bawahnya Khodari ya, Muhammad Khodari. Ini adalah salah satu jubir dari presiden gitu. Ya, artinya narasi soal pengupas bawang itu juga berasal dari Khodari. Yang kalau kita lihat Khodari ini terafiliasi juga kepada Jokowi. Dia yang mengusulkan untuk Jokowi 3 periode, sangat-sangat mendukung saat itu begitu, bahkan juga dengan membuat survei-survei untuk itu. Begitu juga bahkan kita tahu ya, seperti survei 58% itu kan tadinya juga dibuat oleh Khodari, dan kemudian itu dijadikan tolok ukur bahwa Prabowo akan menang 58% dan akhirnya ditetapkan menang dengan angka tersebut begitu ya. Kita tahu ini orangnya Jokowi begitu. Mulanya dari pendamping, kan tiap sebulan sekali kumpulan. Aku penerima kartu PKH, anak juga dapat PIP. Ya, awal mulanya dari pendamping ngomong katanya dihubungin dari pihak atasan. Aku juga kurang ngerti kan. Pokoknya dari pendamping, data gini. Gak lama ada yang syuting dari pihak Bakom. Saat bencana dan kabut asap menjadi sorotan, justru komunikasi pemerintah ikut dipertanyakan. Kritik makin tajam ketika akun resmi pemerintah dinilai sibuk merespon suara pengkritik, sementara warga Malaysia mengeluhkan dampak asap dari Kalimantan. Di saat yang sama, muncul kontroversi soal narasi pengupas bawang setelah Susana mengungkap bagaimana dirinya diajak ke Jakarta. Apakah ini sekedar masalah komunikasi publik atau ada persoalan yang lebih besar di baliknya? Publik berhak mempertanyakan. Ya, ini termasuk dalam itu tadi, bahwa ada orang-orang Jokowi di sekelilingnya Prabowo, termasuk ya kita kembali kepada Teddy ini aslinya juga orangnya Jokowi begitu kan. Bahkan saya mendapat cerita juga bahwa di apa ya, Teddy ini juga yang memperkenalkan siapa yang disebut sebagai Gus Miftah atau Miftah Maulana itu, sehingga dia kemudian kenal dengan circle-nya Prabowo. Prabowo sendiri sebetulnya tidak mengenal dia, bahkan kita dulu juga cukup dekat ya dengan lingkungan Prabowo, dengan circle Prabowo, dengan yang sekarang bahkan ada di dalam kabinet orang-orangnya Prabowo gitu ya. Sebagai apa? Dan kita Hambalang tahu Boys ya. Ya. Hambalang Boys ya, kita kenal, dan 2019 tidak ada itu yang Miftah atau siapa, tidak ada begitu. Kalau bahkan soal kemudian itu kan Hasan Nasbi juga pernah cerita bahwa yang mempertemukan dikenalkan oleh Teddy, dia yang membawa. Ya, Hasan Nasbi mengakui bahwa dia dibawa ke Prabowo itu oleh Teddy juga gitu. Dan kita tahu Hasan Nasbi ini adalah orangnya Jokowi. Dia sampai sekarang juga masih sowan ke Jokowi. Sesudah diangkat menjadi komisaris Pertamina, dan kemudian diangkat kemarin sebelumnya jadi PCO ya, kepala PCO, yang akhirnya kemudian diganti, dan sekarang tetap diangkat lagi menjadi penasehat khusus bidang komunikasi kalau tidak salah untuk Prabowo gitu, untuk presiden gitu. Dan ini coba saya lihat Mas Hersu ya, kembali kepada Teddy, dari 14.000 komunikasi atau komentar yang ada di akun dari Seskap Teddy ini, sekretariat kabinet ini, banyak sekali memang. Ya, sekarang sudah sepertinya Pilpres sudah akan dimulai ya. Yang namanya buzzer itu banyak banget. Kalau saya menanda ya, seperti tadi yang saya bacakan, silakan teman-teman melihat sendiri. Itu narasi-narasi yang organik biasanya kalimatnya panjang. Kalimatnya panjang berupa argumen, opini, saran, pertanyaan, dan sebagainya. Jadi nggak sekedar satu dua kalimat dan kemudian hilang begitu ya. Dan yang menanggapi pun, yang reply atau membalas itu juga banyak, dari puluhan sampai dengan ratusan. Seperti misalnya
akun Insight Ima itu ada 137 replies. Dan kemudian Dr. Lucky ada 31 replies. Jam Gaya ada 57 replies begitu. Jadi memang saling berkomunikasi dan belum tentu juga followernya dia yang berkomunikasi gitu. Tapi memang orang-orang organik yang biasanya berkomunikasi. Tapi coba kita lihat akun-akun buzzer begitu Mas Hersu yang hanya ngebas aja itu misalnya luar biasa antusias masyarakat. Semoga Bapak Presiden Prabowo selalu diberikan kesehatan dan kekuatan. Ini masih lumayan nih karena ini akun organik nih. Ada 15 replies begitu. Dan kemudian yang tadi yang Wahyu Aska itu karena dia kontra ya, ini sekali berdebat tetap berdebat, itu ada 112 reply. Nah, coba kita lihat ini yang reply lainnya itu hampir tidak ada reply. One more reply ada satu, kemudian ada yang sama sekali enggak, misalnya keren, sehat selalu Pak Presidenku, itu enggak ada reply Mas Hersu. Sukses dan sehat selalu Bapak Presiden, enggak ada. Luar biasa antusias masyarakat Indonesia, NKRI selalu di hati, yang enggak ada, anyep aja seperti itu. Semoga Bapak Presiden selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin gitu ya. Enggak ada reply. Dan kalau kita buka itu memang beberapa adalah akun anonim ya, dengan gambar mereka tidak memperlihatkan wajah, hanya seperti anime apa dan sebagainya. Tapi beberapa memang organik, mungkin karena ini akun Seskap Teddy, jadi banyak akun tentara yang organik juga di situ gitu. Ya, dalam hal ini kontroversial ya, apa yang dilakukan oleh Seskap Teddy kontroversial. Tapi kalau kita melihat memang secara profil dia ini ada band di mobil karnaval dari sekretariat kabinet ketika itu. Dan kemudian dia juga joget di situ begitu. Jadi ini mungkin seperti biasa saja bagi dirinya begitu. Tapi pada saat ketika terjadi ini di tengah ada bencana alam, sisa bencana alam yang sebelumnya belum selesai dan sebagainya, di tengah keracunan yang terus mendera, keracunan MBG, makanan MBG dari dapur MBG Mas Hersu, yang baru saja ini dari Beras Pagi itu ada ratusan, yang sebelumnya itu dari Kabupaten Karo. Dari sejak Juni sampai dengan Juli itu sudah ribuan yang keracunan MBG anak-anak kita. Dan drama di situ luar biasa sekali karena Sudaryono sampai menangis, bersimpuh di hadapan ibu tersebut dan kemudian meminta maaf, berjanji ini itu. Tapi kemudian ya ini sangat-sangat masif tadinya ya, tidak terkontrol saya lihat. Walaupun sudah dijanjikan begitu, berapa hari kemudian terjadi lagi keracunan itu begitu. Di tengah situasi yang seperti itu, ini memang gak layak, apalagi menjawab demo mahasiswa yang menyerukan apa yang ada di hati rakyat dengan cara seperti ini, seperti menantang mahasiswa. Kalau saya lihat seperti itu. Satu lagi, sebetulnya yang 500.000 itu Mas Hersu, mereka saya yakin tidak akan datang kalau tidak ada konser gratis. Jadi pada hari Senin itu, karnaval itu kan dilakukan maghrib sampai dengan sekitar pukul 9 malam begitu. Nah, pukul 10-nya itu memang ada konser gratis di Monas. Dan itu dari sejak sore itu orang sudah berbondong-bondong untuk nonton konser ini. Siapa sih yang konser ini? NDXAK, yang kita tahu ini adalah pertunjukan musik yang sekarang lagi hype banget deh gitu ya. Karena ini dari Bantul Mas Hersu, dari Jogja, grup musik ini. Dia diundang di mana-mana dan selalu mendapatkan perhatian dari ribuan, selalu menarik banyak penonton begitu. Jadi makanya mungkin inilah yang kemudian diundang. Jadi dia bisa beraliran hip hop, dangdut, pop Jawa dan sebagainya. Dan selain itu juga ada konser dari dari Ahmad Dhani, dari Dewa. Jadi ya Dewa kita tahu seperti apa, kalau sampai berkonser penontonnya itu siapapun begitu akan rela untuk datang dari kota lain sekalipun begitu. Jadi pertanyaannya 500.000 itu nonton siapa sebetulnya? Kalau mereka datang dari mana-mana di luar kota hanya untuk ikut karnaval, kayaknya nggak akan mungkin seperti itu. Lingkaran Prabowo kembali disorot setelah muncul klaim adanya sejumlah figur yang sebelumnya dekat dengan Jokowi. Apakah ini sekedar dinamika politik atau ada pengaruh yang masih bekerja di sekitar kekuasaan? Di saat yang sama, klaim 500.000 massa pada perayaan 17 Agustus ikut diperdebatkan. Apakah mereka benar-benar datang untuk menunjukkan dukungan kepada Prabowo atau karena agenda hiburan dan konser?
Dua pertanyaan ini membuka satu isu besar. Seberapa kuat sebenarnya dukungan politik di balik panggung? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.